Salam hangat dari Surabaya. Ingin tahu kisah-kisah inspiratif, penuh prestasi dari kampus-kampus se-Indonesia? Saya Ilham dari Atala, kita simak sama-sama Flash News Mitra Sevima. Bersama kita sudah hadir Mas Zeta Septian Nugroho Adi. Ini salah satu pemenang beasiswa semesta dari Sevima. Mas Zeta akan dapat kesempatan kuliah S1 bidang informatika gratis sampai lulus dan akan kita kasih gaji tiap bulan. Bersama dengan Mas Zeta, hadir di sebelah juga sang ayah yang selalu memberi inspirasi ini, Bapak Joni Kristiano. Sugeng siang Bapak. Sembah nuwun, ampun. Nah, langsung nih Pak, kita cerita-cerita dulu sama Mas Zeta ya Pak. Nah, Mas Zeta mulai mengenal bidang IT sejak kapan Mas? Mulai kenal IT itu kira-kira ini ya Pak, dari SD sih. Main-main ke warnet gitu kan. Nah, zaman warnet itu gamenya apa Mas? Gamenya waktu SD itu kayaknya ini sih apa, kayak Point Blank gitu-gitu Mas. Oh Saga, pokoknya game-game jadul lah. Nah, kalau nggak salah kan 1 jam bayar ya Mas dulu Mas, 3.000, 3.500. Berapa zaman Mas Zeta dulu? Nah, zaman dulu tuh aku sejamnya sih 3.500, udah mahal banget waktu itu. Nah, waktu itu gimana Mas Zeta nyelengi untuk ke warnet itu? Wah, itu ngumpulin uang jajan Mas ini. Gimana waktu itu ceritanya Mas? Berarti uang sakunya dipakai untuk ke warnet? Iya, sampai nggak rela nggak jajan di sekolah supaya bisa ke warnet gitu. Nah, warnetnya lokasi jauh atau dekat dari rumah? Lumayan jauh, tapi jalan kaki Mas. Nah, berarti Mas Zeta kalau berangkat sekolah juga jalan kaki? Enggak, kalau ke warnet kan biasanya sama teman-teman tuh. Kan nggak enak, nggak ada solidaritasnya kalau yang lainnya sepeda, ada yang jalan kaki gitu loh Mas. Oh, terus berarti satu jalan kaki semua ya? Iya, waktu itu dulu. Biasanya nih Mas ada cerita anak kalau ke warnet sampai dicariin orang tuanya gitu. Pernah gak sampai bapak nyariin Mas Zeta? Pernah Mas, dulu ibu nyariin dulu. Hafal tapi sudah warnetnya di mana ya? Ada, tapi sekarang udah nggak ada, tutup Mas warnet. Nah, terus Mas, main game itu kan satu hal. Sekarang kan Mas Zeta sudah bisa programming, otak-atik komputer yang lebih detail kayak gitu. Kalau belajar programming itu mulai dari kapan? Belajar programming tuh awalnya tuh cita-citanya kan jadi developer Mas, tapi nggak tahu kayak ngambilnya kemana, apa developer tuh apa gitu Mas. Pas SMK itu, pas kenal programming, terus kayak mikir, apa jangan-jangan developer kayak gini, bikin program gini. Mulai SMK tuh Mas baru belajar programmingnya, waktu dulu nggak tahu apa itu programming. Berarti memang di SMK jurusannya programming ya? Iya. Oke. Nah, belajar programming waktu SMK itu suka dukanya kayak gimana Mas Zeta? Wah, suka dukanya tuh ada yang guru tapi ngajar tapi nggak jelasin gitu. Kayak baru dikit kasih materi ditinggal, wah gitu udah pusing Mas, cari sendiri di Google, di YouTube gitu. Nah, kalau senengnya belajar programming? Senengnya sih ini ya Mas, apa ada problem solvingnya gitu, kayak mikir gitu Mas, gimana caranya biar jadi gitu Mas. Terus gitu. Oke. Nah, ini ada cerita juga kemarin Mas Zeta sempat visit saya. Mas Zeta kan pernah bantuin ibu pasang laundry-nya di Google Map sampai waktu itu dihapus. Itu bisa diceritain juga nggak Mas? Oh iya, waktu itu kan ini ya Mas, apa waktu awal-awal dulu tuh ibu kan baru buka laundry tuh, kayak nyebar brosur kan. Nah, terus aku kayak mikir kayak bantuin gimana biar tambah rame gitu. Akhirnya masang Mas di Google Map itu. Beberapa bulan pertama tuh lumayan Mas, interaksi di email tuh dapat lumayan banyak. Terus waktu itu tapi setelah beberapa lama kan kayak dampak COVID juga ini, tapi Mas, terus akhirnya ibu udah itu dihapus saja gitu Mas. Semangat, yang penting Mas Zeta sudah coba ini bantuin ngelarisin orang tuanya Mas. Nah,
kita tadi sudah cerita-cerita tentang jurusan programming, sudah cerita-cerita tentang Mas Zeta aktif main Point Blank. Terus kita lanjut ke cerita waktu rencana daftar kuliah ini, Pak. Nah, sebelumnya memang sudah planning akan kuliah di jenjang sarjana. Sebelumnya ini sih Mas, hopeless sih Mas. Kayak bingung mau ambil kuliah di mana juga. Bayarnya kan juga lumayan tuh Mas. Mikirnya sih kerja dulu mungkin mau ngumpulin uang nabung baru bisa kuliah gitu loh. Nah, terus mengetahui informasi tentang beasiswa semesta ini gimana waktu itu ceritanya? Waktu itu ini Mas, kan beasiswa semesta ini kan daftarnya kalau nggak salah itu 4 Mei gitu. Nah itu tuh mepet banget sama pembagian SKL Mas. Aku kan wah ini sorenya ditutup, aku bingung harus daftar SKL. Paginya ngambil dulu langsung cepet-cepet di scan daftar SKL, ternyata diperpanjang Mas gitu, jadi untungnya masih aman. Oke. Nah, waktu diperpanjang itu baru mulai melengkapi data dan sebagainya. Ya. Nah, tapi ini Mas, kalau informasi tentang beasiswa semestanya tahu dari mana? Apa baca berita atau dikasih tahu temen? Kalau infonya sih ini sih Mas, dulu tuh waktu itu aku lagi biasa lah, scroll IG, nggak ada kerjaan, pengangguran itu kan ya. Terus ada iklan tuh dari mau kuliah, penasaran Mas aku, wah kayaknya bagus nih beasiswanya programming sesuai peminatanku juga. Ya udah aku coba ikut aja Mas. Mantap. Nah, nyambung lagi tentang tadi Mas Zeta sempat nganggur setelah lulus SMK ya, biasa setelah ujian nasional kayak gitu ya, terus di rumah ya. Katanya Mas Zeta juga ada pekerjaan freelance di bidang IT. Itu mengerjakan apa Mas biasanya? Itu aku tuh ambil freelance tuh ini sih Mas, kadang-kadang untuk ngambil ini di back end. Sebenarnya ke back end buat web gitu Mas. Ada nggak satu website yang bisa diceritakan kepada para pendengar ini nanti? Bikin website tentang apa gitu? Ada sih website sekolah nih Mas. Website sekolah itu kita bikin berapa bulan? Dari 5 bulan. 5 bulan itu untuk lomba KKSI Mas, tingkat nasional. Itu kita bikinnya dari mobile sama web, jadi integrated gitu Mas. Untuk aku itu ngambil di webnya, pembuatan API sama adminnya. Itu menang Mas, juara 28. Boleh nggak dibocorin kepada pemirsa dapat berapa waktu itu menang juara 2? Itu dari sekolah Mas sudah dipotong-potong macam-macam Mas. Nah, tapi dari uang itu biasanya kan habis menang lomba traktir teman-temannya atau gimana, sempat nggak itu? Kalau waktu itu kan kita kan dapatnya kan kelompok ya Mas, jadi semua dapat satu-satu tuh dan sendiri-sendiri. Nah waktu itu aku tuh tak buat upgrade laptop di RAM. Oke. Berarti dapat hadiah pertama itu terus langsung upgrade RAM laptop ya supaya makin mantap programmingnya. Nah, mantap Mas Zeta, kita udah cerita banyak. Lanjut lagi nih tentang momennya dalam seleksi beasiswa semesta kemarin. Kalau yang suka-suka kemarin kan sudah banyak cerita. Kalau yang paling sulit Mas selama seleksi beasiswa semesta kemarin apa? Wah, yang paling sulit tuh ini sih Mas, hackathon-nya sih Mas, pusing itu Mas. Coba. Yang biasanya kalau aku freelancer kan satu website itu full kita bikin kan berbulan-bulan Mas. Ini kita bikin cuma dalam hitungan jam gitu. Wah, udah banyak yang nggak selesai, udah bingung lah Mas. Contoh yang nggak selesai apa ya, aku tuh kemarin untuk back end-nya kan API-nya udah selesai semua Mas, yang konekin ke front end-nya Mas belum jadi ajax-ajaxnya gitu. Nah itu ini kalau dimulai gimana gitu. Tapi bisa diceritain nggak waktu hackathon itu bikin sistemnya, aplikasinya namanya apa, terus sistemnya itu waktu hackathon kemarin aku bikin namanya, kan temanya COVID ya Mas, aku bikin ini website-nya namanya COVID Gone gitu Mas. Jadi ini mempromosikan vaksin gitu Mas, supaya orang-orang pada vaksin gitu. Nah itu aku bikin kayak website pendaftaran vaksin, statistik vaksin yang sudah diberikan gitu Mas. Nah,
setelah ini keterima beasiswa, terus nanti rencananya akan ke Surabaya dan lain-lain. Apa harapannya Mas Zeta dari rencana kuliah ini? Apa rencananya? Semoga ini sih Mas, semoga langgeng terus sih Mas sama Sevima Mas. Oke. Berharap banget soalnya. Si Mas Zeta, terus katanya sekarang kita lanjut nih cerita ke Bapak. Tadi udah ketawa-ketawa sejak Mas Zeta cerita hobi main ke warnet. Nah, Pak Joni, biasanya kan orang tua tuh ada nih Pak, khawatir kalau anak-anak suka main gadget, megangi HP atau megangi laptop, terus kayak gitu. Pernah nggak Pak Joni kepikiran seperti itu juga Pak? Enggak juga. Malah justru saya dukung semua itu. Masalah gadget ya kita penuhi. Kalau bisa setara dengan yang lain. Gitu. Mereka bisa, kenapa anak saya nggak bisa? Gitu. Ya gitu aja. Nggak pernah khawatir. Mantap, Pak. Nah, kalau Pak Joni sendiri, kapan mulai mengetahui Mas Zeta ini aktif atau pintar megang komputer kayak gitu, Pak? Kalau saya percaya waktu dia sudah masuk bangku SMK, itu saya percaya dia pasti bisa. Ya itu aja sih keyakinan saya, pasti pinter anak saya. Itu aja. Tapi nanti ke belakang biar dia yang nanggung lah, istri pinter ndaknya ya monggo dipakai gitu. Semangat, Percaya saja. Siap. Nah, ini juga cerita-cerita tentang keseharian Pak Joni, Pak. Kemarin kita dapat info sekilas dari Mas Zeta kalau Pak Joni ini sehari-hari sebagai usaha membuka jasa bengkel las keliling, Pak. Sudah berapa tahun, Pak? Kalau keliling enggak, Mas. Kayak kita tetap di rumah, cuman kita sebenarnya hanya dulu awalnya hanya melayani tetangga-tetangga sebelah aja lah, sekitarnya aja. Itu sekarang dari tetangga-tetangga, mereka dari mulut ke mulut tahu, jadi meluas sampai ya melayani sampai mungkin sekitar radius 50 kilo lah masih bisa. Tapi tidak keliling Mas, tapi hanya panggilan. Baik Pak. Ini kan las, yang dilas itu apa Pak biasanya? Misalnya las. Biasanya tralis, kanopi, pagar gitu ya. Yang ya pokoknya kalau semua dari besi bisa kita las. Ininya gitu saja. Dan dari besi kita las bisa kita berangkat gitu aja. Nah ini Pak, ada yang penasaran juga, Mas Zeta pernah nggak Pak ikut ngelas kayak gitu? Wah sering, masang kanopi, masang pagar ya ada lah. Kalau sekitar deket-deket masih kita minta bantuan anak sendiri. Gitu aja, itu yang bantu Mas. Nah ini Pak, suka dukanya selama membuka jasa las itu seperti apa Pak? Kalau sukanya lebih banyak daripada dukanya. Kalau duka hanya cuman kalau nggak ada order itu duka, itu aja. Kalau sukanya kalau pas terima uangnya, udah itu. Semuanya pasti itu. Nah, kalau kerjaan sebenarnya dengan suka aja. Oke. Kalau di masa COVID ini Pak, gimana tentang pengguna yang ya, kita terima aja Mas. Kalau ada order ya kita kerjakan, kalau enggak ya kita syukuri, itu sudah. Terasa enggak Pak tapi ada berkurang seperti itu? Wah pasti terasa banget. Karena bagi mereka yang pengen ngelas itu juga mesti pikir-pikir. Pakai pengeluarannya berapa hitungannya sampai jelimet. Jadi kadang banyak yang di cancel gitu. Karena mungkin budgetnya nggak cukup. Itu aja sebetulnya nggak masalah. Sampai karena juga jadi material biasanya mahal Mas. Nah ini Pak, kalau Ibu sendiri buka laundry itu sejak kapan Pak? Wah kalau itu sudah lama sebenarnya, dulu waktu mungkin sebelum saya buka las kayaknya. Belum buka las masih saya dukung untuk ya, pembelian alat-alat, ya udah lama banget sekitar 10-15 tahun yang lalu. Itu mungkin Zeta masih kecil ya. Zeta masih kecil, masih anak-anak. Ya SMP masih anak SMP. Nah kalau Bapak buka las sendiri sejak kapan Pak? Kalau saya sejak 2005, kamu lah 2002 ya, 2005, 2006. Jadi setelah Zeta, saya masih kerja ikut orang dulu, belum lelas. Karena sudah keluar dari kerjaan, baru buka sendiri, mandiri lah.
Pak, boleh dikisahkan Pak, kalau nggak berkenan nggak apa-apa ini Pak, kisaran penghasilannya Pak, kalau untuk las. Penghasilan. Nah, karena saya bukan tetap yang ngelasnya nggak pasti ada gitu kan ya. Kita hanya nunggu kalau ada yang mau ngelas. Nah, kalau mungkin di rata-rata lah mungkin sebulan bisa 10 juta ya bisa, kadang 500.000 ya dapat. Gitu aja. Ya kita syukuri aja lah. Berapapun dapatnya kita syukuri. Nah, Pak, berarti udah cerita tentang keseharian Pak Joni, keseharian keluarga, lalu lanjut tentang beasiswanya nih Pak. Waktu Mas Zeta mendaftar beasiswa ini Pak, cari-cari kuliah, Pak Joni sempat diceritain oleh Mas Zeta nggak Pak? Dapat info nggak tentang itu? Nggak pernah. Tahu-tahu lulus gitu aja katanya. Terus, siapa saya dapat beasiswa gitu? Saya ya nggak tahu. Dia sudah mandiri kok, sudah bisa apa-apa sendiri. Nah, waktu Saya itu ya kaget. kagetnya seperti apa Pak? Bisa dipisahkan Pak? Ya kagetnya loh, kok ngerti-ngerti lulus gitu kan. Tahu-tahu lulus itu ikut apaan gitu aja sebenarnya. Itu ceritanya Itu, baru Mas. kemarin Pak berarti. Oh, baru berapa hari ini kok? Baru berapa hari ini? Baik Pak. Nah terakhir ini Pak, kita udah dapat kisah banyak, terus harapannya dari Pak Joni, dari Ibu dengan Mas Zeta dapat beasiswa ini Pak. Ya hati-hati saja kalau bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Kesempatan itu hanya datang sekali gitu ya kan itu. Kalau nggak dimanfaat benar-benar ya akan hilang begitu saja. Kesempatan nggak akan bisa diraih. Itu aja sih Pak. Siap Pak Joni, Mas Zeta, terima kasih atas kesempatannya bercerita ini. Nanti kami izin membagikan kepada rekan wartawan gitu juga ya Pak. Nanti kita akan ceritakan misinya Mas Zeta ini. Semoga dengan ada cerita ini makin banyak anak-anak rajin belajar coding, belajar programming gitu Pak. Bagus itu. Ya, Mas Zeta, Sukses. Pak Joni, saya izin mematikan rekamannya. Terima kasih banyak atas kesempatan wawancara ya Pak. Mantul.